Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT terus melakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria. Hal ini untuk menghindari konflik agraria, sengketa tanah, serta mengurangi ketimpangan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, Sumral Burumanu mengatakan Kanwil BPN melakukan beberapa upaya percepatan, seperti aset reform, pendaftaran tanah sistematis lengkap di 22 kabupaten kota, targetnya 91.000 peta bidang tanah dengan 68.350 bidang sertifikat tanah. Hasilnya hingga September telah diterbitkan 58.000 bidang sertifikat tanah dan 88.000 peta bidang tanah. Yang kedua, selain dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, kita juga dari redistribusi tanah objek land reform. Redistribusi tanah objek land reform target NTT 2019 itu 50.000 bidang. Yang kita sudah kerjakan sampai dengan sertifikat dari 55.000 bidang, 50.000 bidang itu sudah sampai sertifikat keadaan sampai dengan hari ini ya. Keadaan sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 48%. Dalam 50.000 ini ada yang namanya objek reforma agraria. Untuk tauranya atau tanah objek reforma agraria ya, itu yang berasal dari tanah cadangan umum negara yang berasal dari tanah terlantar PT HGU bekas HGU PT Pangguna Gana Semesta. Itu luasnya 3.720 hektar yang kemudian diambil untuk menjadi objek tanah reforma agraria. Itu ada kurang lebih 1.448 hektar. Dan itu telah dibagikan kepada masyarakat kemarin oleh Pak Jokowi pada tanggal 21 Agustus kemarin, diserahkan oleh Pak Jokowi di halaman depan kantor Bupati Kupang. Ya, konsolidasi tanah juga dilakukan di Kabupaten Malaka sebesar 800 bidang tanah, sementara 600 bidang tanah di Kabupaten Lembata akan selesai pada November 2019. Selain itu juga dilakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T. Kurang lebih ada 3.350 bidang yang kita plotting pada untuk penerbitan penertiban penggunaan penguasaan pemilikan tanah di 2 kelurahan atau 2 desa di Manggarai Barat, itu di Desa Batu Cermin dan Desa Gorontalo. Itu akan dilaksanakan pada September ini sampai dengan akhir Desember. Diharapkan ada proses penertiban penguasaan pemilikan tanah dari kegiatan IP4T namanya, atau inventaris penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Lebih daripada itu, ada satu program pusat dalam rangka penyelesaian masalah juga di Manggarai Barat. Itu ada di plotting pada satu kelurahan Labuan Bajo namanya, untuk mengeliminir adanya tumpang tindih penguasaan pemilikan penggunaan tanah di sana. Kenapa? Pusat berkepentingan luar biasa karena Labuan Bajo merupakan daerah potensi wisata, sehingga Labuan Bajo, khususnya Kelurahan Labuan Bajo, itu menjadi prioritas penyelesaian masalah di sana dengan kegiatan inventarisasi penguasaan pemilikan tanah di situ. Dan itu kita targetkan jumlahnya bidang tanah ada di Kelurahan Labuan Bajo itu 2.600 bidang secara keseluruhan yang kita kerjakan menyelesaikan seluruh masalah tumpang tindih tanah di sana dalam rangka menunjang pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Hingga September 2019, target redistribusi meningkat 50.000 bidang tanah. Tahun 2018 hanya sebesar 20.000 bidang tanah di 22 kabupaten, minus Kota Kupang dan Kabupaten Ende. Kota Kupang tidak masuk dalam program redistribusi karena tidak adanya lahan pertanian, sementara Kabupaten Ende seluruh tanah telah diklaim sebagai tanah adat oleh Mosalaki atau pemangku adat. Redistribusi tanah merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai negara dan telah ditegaskan menjadi objek land reform yang diberikan kepada masyarakat. Tanah yang diredistribusi tersebut dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola sehingga menjadi aset yang lebih produktif dan bermanfaat. Giri Rudolf, AFB TV, melaporkan.